Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dosen Teknik Informatika Universitas Surya Kencana, dan ini merupakan salah satu media pembelajaran untuk multimedia interaktif. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan permainan sederhana dengan augmented reality menggunakan fast tracking method. Nah, jadi yang akan kita lakukan sebenarnya mungkin di kelas kita sudah mempelajari mengenai fast tracking untuk membuat kamera AR. Nah, untuk video kali ini itu kita akan membuat permainan. Tapi permainannya sebenarnya sederhana karena dia hanya mengecek kanan, kiri, tengah gitu. Jadi apakah posisi wajah pemain itu ada di kanan atau ada di kiri atau mungkin ada di tengah atau bahkan tidak terdeteksi gitu. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut gitu. Nah, sebelum saya akan mendemokan, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu. Ini adalah skripnya yang nanti skrip dicek posisi wajah ini akan saya simpan di description box. Jadi silahkan teman-teman untuk mengunduhnya. Skrip ini sebenarnya skrip sederhana, di mana skrip ini hanyalah skrip untuk mengecek apakah posisi wajah pemain itu ada di kanan, kiri, atau tengah gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman harus menyediakan Air Face Manager. Sebenarnya ini sama ya dengan sebelumnya, bahwa di gamenya kita itu harus ada XR Origin yang pertama, kemudian ada AR Session ya. Jadi XR Origin ini untuk kamera, kemudian Air Session ini untuk menghentikan ya dan memulai sebuah AR atau augmented reality-nya. Nah, kembali lagi ke sini, kita harus punya yang namanya public text posisi dan dia bentuknya adalah teks ya. Nah, jadi sebenarnya di sini fungsinya untuk apa? Karena untuk ngerunning ya itu harus ngebuild di smartphone-nya kita. Jadi kalau kita gunakan di Baglog, sebenarnya bisa aja nanti teman-teman gunakan Logcat, tapi sebenarnya agak lebih praktis aja. Jadi kita gunakan teks. Jadi teks posisi ini untuk nanti menampilkan gitu apakah dia ada di posisi kanan kiri. Jadi kita mau ngecek apakah betul tidak gitu ya. Oke, habis itu di start kita kosongkan karena memang ini kan hanya untuk cek posisi wajah. Nah, di update ini ada script ya. Nah, scriptnya sebenarnya ini adalah script untuk mendeteksi posisi wajah si pemain itu ada di mana gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil dari screen width bagi 3. Jadi kayak kita ini sebenarnya punya satu buah screen kan ya. Nah, di mana si posisi screen-nya itu nanti kita bagi 3 gitu. Jadi satu wilayah kiri, satu wilayah tengah, dan satu wilayah kanan ya. Nah, jadi yang pertama itu kan kita punya posisi wajah. Posisi wajah itu wajah transform position ini adalah diambil dari track face trackingnya kita gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan kita ubah si posisi wajah itu menjadi ke posisi kamera gitu. Jadi karena kan sebenarnya untuk augmented reality itu basisnya itu adalah word. Makanya kalau misalnya kita buat sebuah objek dia di canvas overlay, dia tuh nggak akan berinteraksi gitu karena itu beda gitu, sehingga kalau mau berinteraksi nanti harusnya pakai word space gitu ya. Nah, jadi untuk yang posisi wajahnya itu kita ubah menjadi posisi layar ya. Nah, jadi makanya dia ada posisi layar, itu kita mengubah si posisi wajah gitu ya. Oke. Nah, habis itu tadi sudah dijelaskan bahwa kita membagi sebuah layar itu menjadi 3 bagian. Nah, kemudian nanti kita cek. Jadi ketika 3 bagian itu, kalau posisi layarnya itu berarti kan posisi wajah ya. Nah, posisi wajah di layar itu lebih kecil daripada screen width bagi 3. Jadi kan kalau kita bagi 3 itu berapa gitu ya. Nah, maka dia beradanya di kiri ya. Jadi kalau misalnya contoh lah kita punya screen width-nya itu adalah 1200. Berarti kan kalau dia kurang dari posisinya ya, kalau dia kurang dari 400 berarti dia di kiri gitu.
Nah, sedangkan ini 2 kali kali 3, berarti kalau dia lebih dari 800 maka dia di kanan. Berarti kalau di tengah-tengah maka dia di wajahnya tengah gitu. Nah, kalau else maka wajahnya tidak terdeteksi ya. Nah, nanti yang harus teman-teman setting itu yang pertama adalah manajer wajah. Manajer wajah ini adalah apa ya? Manajer wajah itu adalah XR Origin yang sudah kita tambahkan script AR Face Manager gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya sudah dijelaskan di bagian My Camera waktu itu ya. Jadi di AR Face Manager dan kemudian di sini saya simpan misalnya maksimum face count-nya 1 karena kita cuma butuh 1 aja orang gitu. Nah, kemudian face prefab ini adalah nanti stiker yang akan muncul di wajahnya kita gitu ya. Kebetulan saya menggunakan wajah si kucing ini gitu ya. Oke, nah kemudian di sini berarti kita memasukkannya XR Origin. Nah, kemudian teks posisi berarti adalah teks untuk menampilkan ya. Nah, kebetulan sih sebenarnya saya udah punya yang ini. Nah, bagian ini ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke sini gitu ya. Nah, jadi nanti akan muncul gitu ya. Tapi ini belum sampai pada permainannya. Jadi ini hanya mendeteksi bahwa dia di kanan atau di kiri. Nah, lalu bagaimana jika kita mau mengimplementasikan ke dalam permainan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat demo dari saya terlebih dahulu mengenai game augmented reality-nya ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan. Oke. Smart World, Smart Mission for Smart Kids. Welcome to Smart World. Choose the game you like. Let's go on a meow. The kitty is hungry. Let's help him pick some food. Shake your head left and right to choose the yummy food you should eat. Nah, setelah teman-teman lihat demo dari aplikasinya atau dari permainannya itu, jadi kalau kita lihat itu ada sebenarnya kan memang saya ada start, ada end gitu ya. Nah, jadi nanti itu akan ada 2 buah makanan ya. Kalau di sini saya sprite defaultnya itu memang ikan ya dua-duanya, tapi misalnya saya kasih contoh lah 1 seperti ini. Nah, nanti dia misalnya akan beda gitu. Nah, kemudian nanti ada randomize-nya. Jadi nanti kita akan buat bahwa si makanan yang muncul ini tuh memang secara random gitu, dari segi sprite-nya, kemudian dari segi posisinya tuh diacak gitu, dia di kanan atau di kiri gitu. Nah, kemudian kita punya waktu. Nah, waktu ini adalah timer berapa sih gitu ya. Sebenarnya ini adalah batas waktu, jadi dia harus menjawab sebanyak 5 pertanyaan, di mana tiap pertanyaan itu dikasih waktu berapa detik gitu ya. Kemudian di sini skornya ya. Nah, ini itu adalah feedbacknya. Sebenarnya nanti kalau misalnya dia no face detection atau misalnya betul ya salah gitu ya, jadi nanti di sini akan diperlihatkan ya. Oke. Nah, lalu nanti bagaimana kalau teman-teman mau membuat game yang seperti ini? Sebenarnya sama aja seperti yang tadi, karena dia tuh sebenarnya cuma membaca kanan dan kiri gitu. Kalau dia di kanan, oh berarti betul gitu jawabannya. Misalnya contoh, oh salah gitu ya. Kalau dia di kiri, berarti benar nih jawabannya karena dia ikan di sini gitu. Nah, sebenarnya dari script ini saya ubah ya. Jadi kalau teman-teman kalau untuk yang script ini permainannya saya tidak simpan di description box karena supaya teman-teman bisa lebih kreatif aja. Sebenarnya dari sini teman-teman bisa ubah gitu ya. Jadi misalnya contoh nih ya. Ini sebenarnya sama aja, cuma saya ubah di bagian ini, teks posisinya di bagian update ya. Kita lihat teman-teman di bagian update. Nah, ketika di bagian update, saya ngecek random post makanan. Jadi dicek jawabannya gitu. Jadi ketika si
wajah pemain ada di kiri, saya ngecek nih jawabannya bener nggak gitu. Kemudian ketika di kanan saya juga cek jawabannya, tapi saya kasih angka gitu bahwa cek rank pos makanannya itu sama dengan 0 gitu ya, dan 1. Jadi tergantung pada itu ya. Oke. Nah, di sini cek jawabannya, misalnya benarnya berapa? Benar gitu ya. Nah, nanti saya cek gitu ya. Jadi kalau misalnya benar apa, kalau misalnya salah itu apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih ini bolehan ya. Nanti kan kalau renpos makanan nih dari mana saya ambilnya. Nah, saya nih ngeset dulu pertanyaan baru. Jadi pas awal start itu, nah ini kan mulai game ya. Ketika mulai game itu pertanyaannya tuh di set terlebih dahulu gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat sih gini sih ya. Jadi saya butuh beberapa. Teman-teman bisa reference dari sini, mangga silahkan. Jadi yang saya tambahkan di sini ada Airface Manager, kan ini sama ya, text position. Nah, tapi di sini saya tambahkan teks waktu sama scoring, terus ada image 1 sama image 2. Ini fungsinya ya untuk tadi ngedeteksi untuk mendeteksi, untuk menampilkan ya. Ini tuh gambar ikan atau gambar sampah gitu. Kemudian ada sprite. Sprite ini adalah untuk source image dari si image-nya gitu. Jadi si image 1 sama image 2 ini akan berubah gitu ya, berdasarkan makanan dan sampah. Jadi saya bagi 2 gitu ya. Jadi ada satu memang array buat makanan, sprite makanan ya. Yang kedua lagi adalah sprite untuk sampah gitu. Kemudian saya tambahkan ada game start sama end. Sebenarnya ini start ini cuma ya kayak semacam apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kayak semacam tutorial sederhana lah ya, ngasih tahu kepada si pemain gimana caranya mereka bisa bermain gitu. Habis itu ada N. Nah, N ini sih sebenarnya kan nanti kalau udah selesai itu kan harus dimunculkan gitu, kayak scoringnya berapa gitu ya. Nah, habis itu ada background musik. Sebenarnya ini ya supaya nggak terlalu monoton aja. Kemudian ada suara benar sama suara salah gitu. Jadi kalau dia makan sampah nanti munculnya suara salah, kalau dia benar makan kayak ikan, daging gitu, maka dia akan muncul suara benarnya. Nah, sebenarnya waktu tunggu ini itu adalah durasi menjawabnya ya. Jadi teman-teman silahkan ini sebenarnya bisa diatur di Unity Editor. Kemudian ada renpos makanan, indeks makanan, sama indeks sampah. Sebenarnya ini kayak renpos makanan itu kita ngerandom makanannya itu posisinya ada di mana, di kanan atau di kiri gitu. Nanti ya dia 0 atau 1 gitu. Kemudian ada indeks makanan, indeks sampah. Jadi indeks makanan kan kalau kita masih tetap punya sprite nih, sprite makanan sama sprite sampah. Tapi kita mau membuat sprite indeks makanan sama indeks sprite-nya itu tuh enggak cuma itu aja gitu. Jadi kita tuh punya beberapa banyak gambar yang dimana nanti kita akan nge-random gitu si indeksnya itu, supaya nanti ketika munculnya pun random ya. Kemudian ini total pertanyaan ya. Di sini pertanyaan, berapa pertanyaan yang udah dijawab tuh. Nah, karena kita awalnya sih 0, maka di setnya 0. Terus makanan dimakan jumlahnya berapa? Ini set 0 juga. Nah, ini boleh bermain karena sebenarnya tadi saya ada tutorial. Jadi ketika mulai itu nggak langsung start bermain gitu. Ya, tapi ketika si button startnya diklik gitu baru ini bermain. Nah, terus menunggu jawaban. Jadi kenapa ada menunggu jawaban? Jadi kan sebenarnya jawabannya itu kan kita punya ada waktunya, timernya ya. Misalnya 5 detik, 3 detik. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini 3 detik ya. Nah, jadi ini tuh lagi menunggu jawaban gitu. Ya, menunggu jawaban enggak gitu ya. Kalau misalnya tidak, nanti kita akan ngeset pertanyaan baru gitu ya. Nah, terus kita punya time coroutine. Sebenarnya time coroutine ini untuk kayak ada waktu tunggu untuk dari satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya gitu ya, karena kan nggak bisa nih langsung muncul pertanyaan baru gitu, jadi kayak harus ada waktu tunggunya dulu ya. Oke.
Yang pertama sih ketika bagian start, makanya di sini saya cuma nampilkan objek game start aktifnya true. Jadi yang mana? Ya yang ini gitu. Nih. Nah, yang ini. Nah, jadi nanti kan yang ini muncul. Nah, habis itu baru ketika diklik ini itu masuknya di bagian mulai game. Nah, di mulai game baru saya ngeset pertanyaan baru. Nah, pertanyaan baru ini gimana? Sebenarnya yang pertama itu kalau misalnya total pertanyaan lebih dari 5, maka permainannya selesai gitu. Nah, kemudian kita akan ngerandom posisi makanan. Jadi dia 0 sampai 2 tuh sebenarnya dia tuh ada 0 sama 1 aja ngerandomnya. Jadi 2 tuh benar batas atas yang nggak akan masuk gitu ya. Jadi di sini misalnya kan cuma 0 sama 1. Jadi misalnya contoh ya, 0 itu adalah untuk kiri, 1 itu adalah untuk kanan gitu. Nah, kemudian indeks sampah kita juga ngerandom range-nya 0 sampai sampah length-nya. Jadi ini untuk sprite-nya, berapa sih indeks sprite-nya, indeks makanannya juga berapa. Nah, makanya di sini saya melakukan setting untuk si sprite-nya. Nah, kemudian kalau dilihat sih sebenarnya di sini ketika start ya, ketika start itu kita ngeset karotin dari time pertanyaan. Jadi ini sebenarnya ada waktu tunggunya ya. Jadi kayak yang tadi kita waktu tunggu berapa gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi makanya di sini saya kan ubah, dia ngecek jawaban apakah renpos makanannya itu sama dengan 0. Jadi karena tadi kan udah dicek sebenarnya ya, udah di setting renpos makanannya gitu. Contoh kalau misalnya memang jawabannya adalah 0 ya, jadi kayak misalnya memang makanannya dari kiri nih, maka kan sebenarnya dia akan mengirimkan jawaban true gitu. Tapi kalau misalnya ternyata jawabannya di kanan, maka dia akan ngeset jawaban false gitu. Makanya kalau kita lihat di bagian cek jawaban, kalau misalnya dia true, nah ini kan sebenarnya lagi menunggu jawaban ya. Nah, kalau misalnya dia yang si boolean benarnya true, maka suara benar yang dimainkan gitu, makanan dimakannya ditambah, skor teksnya itu berarti kita munculkan berapa jumlah makanan gitu, dan teks posisinya itu yang awalnya memang di script cek posisi wajah adalah wajah di kanan wajah di kiri, itu diganti gitu. Jadi misalnya nih korek, terus kalau yang ini adalah wrong gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi teman-teman silakan untuk lebih bisa bereksplorasi aja. Dan game-gamenya pun sebenarnya bukan cuma game-game seperti ini aja gitu ya. Jadi maksudnya dari meset wajah kanan kiri pun teman-teman bisa eksplor lebih lanjut gitu. Ya. Oke, silakan teman-teman untuk kreatif aja gitu ya. Karena ya mungkin teman-teman lebih kreatif lah bagaimana sih membuat permainan yang lebih menyenangkan gitu ya. Nah, mungkin itu untuk uh, untuk ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek script yang ini dari awal, kita lihat ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk startnya. Ini untuk update-nya. Ini back ya, tombol back. Ini untuk mulai gamenya. Ini untuk restart. Karena saya ada restart di bagian end. Kemudian ini untuk ngeset pertanyaan baru. Ini untuk ngecek jawaban. Ini untuk timer pertanyaannya. Ini untuk enumerator menunggu pertanyaan ke berikutnya. Jadi sudah selesai menjawab itu ngeset pertanyaannya berapa menit, berapa detik. Ya, ini bisa disetting aja. Nah, kemudian akhiri permainan gitu. Nah, kalau misalnya di bagian sininya sih sebenarnya apa yang harus disetting? Nah, yang pertama manajer wajahnya dia XR origin. Kemudian teks posisi waktu berarti yang mana? Sorry. Kita cek dulu ya. Jadi teks posisi nah ini ya, teks posisi waktu itu yang ini. Teks posisi yang ini.
Kalau waktu yang ini, kemudian skor yang ini, ya ini dia bentuknya teks juga. Nah, kalau IMG itu adalah ini dan ini, ya. Oke, jadi IMG 1 untuk yang ini, IMG 2 untuk yang ini. Kemudian di sini makanan, saya nambahkan 5, nanti isinya apa? Jadi isinya adalah Sprite. Misalnya Sprite ini kan kalau dilihat nih ada Sprite daging, habis itu ada Sprite ini ya, makanan kucing, terus ikan, ada tempura, sama satu lagi ikan juga. Sampah juga sama sebenarnya di sini itu Sprite kulit pisang, Sprite sampah plastik ya. Kemudian ada kaleng, ada plastik, sama ada cangkang telur gitu. Nah kalau start sama end sih sebenarnya ini adalah ininya. Nah ini adalah untuk start dan ini adalah untuk end gitu ya. Jadi ini selesainya gitu ya. Oke. Ya di sini sebenarnya nggak apa-apa karena saya memang kopas dari scene saya yang dulu yang sebelumnya tentang ice cream. Cuma di sini sebenarnya teman-teman ini nggak masalah karena nanti kan dia akan berubah gitu ya di dalam dari script. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ini sound end, ini background musik sebenarnya karena memang di manager ini ada audio source ini ya. Kemudian benar sama salah, sebenarnya saya udah attach audio source benar sama salah di sini dan waktu tunggunya adalah 5 detik gitu ya. Jadi ketika playing itu ada 5 detik. Itu paling ya untuk materi dari game AR ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan untuk lebih berkreatif lagi ya dan membuat permainan yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.